Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi teman-teman. Semoga teman-teman dan keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pekan lalu kita sudah belajar tentang mengenal Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, tentang isi Sumpah Pemuda. Baik, sebelum kita melanjutkan materi, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita melanjutkan materi pekan lalu tentang mengenal Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangkitan Nasional Indonesia. Nah, hari ini kita melanjutkan ke tokoh pergerakan nasional Indonesia. Masih ingat kemarin isi Sumpah Pemuda? Masih ya? Kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita masih dengan judul yang sama, adapun tujuan pembelajaran kita mengenal tokoh pergerakan nasional Indonesia. Kebangkitan nasional Indonesia dan tokoh pergerakan Indonesia. Ada yang tahu kira-kira gambar tokoh siapa ini? Nah, beliau adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Beliau adalah penggagas dan pendiri organisasi Budi Utomo. Beliau lahir di daerah Melati, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 7 Januari 1852. Tokoh penggagas organisasi Budi Utomo pada tahun 1906 di Yogyakarta. Tujuan organisasi ini adalah mengumpulkan dana untuk membiayai pemuda-pemuda yang pandai tetapi kurang mampu agar dapat meneruskan ke sekolah yang lebih tinggi. Beliau keliling Jawa bertemu dengan para mahasiswa Stovia, yaitu sekolah untuk mendidik dokter-dokter pribumi. Nah, pada tanggal 20 Mei 1908 dibentuklah organisasi Budi Utomo. Kemudian yang kedua adalah tokoh siapa ini? Beliau adalah Hos Cokro-Minoto atau Haji Umar Said Cokro-Minoto. Nah, beliau lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada tanggal 16 Agustus 1892. Beliau memimpin sebuah organisasi syarikat Islam yang awalnya bernama Syarikat Dagang Islam, yang didirikan pada tanggal 10 September 1912. Organisasi Syarikat Islam bertujuan ingin merdeka dan ingin memiliki pemerintahan sendiri serta menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Bergelar Doonge Klonde van Java atau Raja Jawa tanpa mahkota oleh Belanda. Cokro-Aminoto adalah salah satu pelopor pergerakan di Indonesia dan sebagai guru para pemimpin-pemimpin besar di Indonesia. Berangkat dari pemikirannya pula yang melahirkan berbagai macam ideologi bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, yang ketiga adalah ada gambar 3 tokoh. Beliau ini adalah ada Dowes Dekker, kemudian Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Beliau menggagas sebuah organisasi yang bernama Indische Party, didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember tahun 1912. Nah, beliau ini ketiga ini dikenal dengan nama sebutan 3 serangkai karena 3 tokoh yang mendirikan sebuah organisasi Indische Party. Tujuan Indische Party mempersatukan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Nah, yang terakhir adalah tokoh dari para pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di negeri Belanda
mendirikan sebuah organisasi Indische Vereniging. Nah, mereka membuat organisasi ini yang bertujuan untuk mempererat rasa kekeluargaan antar pelajar Indonesia di negeri Belanda. Pada tahun 1922, Indische Vereniging mendapat pemimpin baru. Pada tahun 1925, Indische Vereniging berganti nama Perhimpunan Indonesia. Berikut tadi adalah tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia pada masa pemerintahan dahulu. Alhamdulillah, kita warisi semangat juangnya para tokoh-tokoh pergerakan nasional. Kita contoh kebersamaan dan kejujuran mereka. Kita eratkan rasa persatuan dan kesatuan. Kita hargai jasa-jasanya, dan selanjutnya kita mantapkan keimanan kita agar pembangunan negeri ini terus berlanjut. Bagaimana cara kita? Dengan belajar sungguh-sungguh supaya dapat melanjutkan kemerdekaan ini dan melanjutkan perjuangan para pahlawan Indonesia. Akhir kata dari Ustazah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.